Halo, kami dari kelompok 1 beranggotakan saya Angger Lugupetan Kort 9B absen 5. Saya Bella Adinda, absen 7. Saya Josifana, absen 16. Saya Magdalena Michelle Gracia, absen 21. Dan saya Samuel Lobo, absen 24. Oke, jadi pada video kali ini kita akan keliling kota Solo dan kita akan mengunjungi 3 tempat. Penasaran? Ikutin terus ya. Stay Tune ya. Ya, halo semuanya. Jadi sekarang kita berada di depan Keraton Kasunanan Surakarta. Dan jelas-jelas berada di Surakarta ya. Jadi dulu keraton ini tuh sebenarnya ada di Kartosuro. Namun karena ada peristiwa kejar-kejaran, nah jadi keraton ini tuh jadi rusak. Akhirnya Sultan Sisoekarno II mendirikan keraton ini di Surakarta pada tahun 1744. Tahu nggak sih guys, ada menara tinggi di sana. Tingginya itu 30 meter. Namanya Sanggabuwono. Tempat itu digunakan untuk mata-matai para penjajah. Konon katanya tempat bertemu Ratu Selatan dengan Raja. Ya, jadi keraton ini sekarang digunakan sebagai tempat wisata. Dan seperti yang kalian lihat, banyak sekali orang wisatawan yang datang ke sini untuk menjelajahi keraton. Nah, selain itu di depan keraton ini ada berbagai macam kuliner seperti bakso, soto, dan berbagai macam es lainnya. Aduh, jadi lapar nih. Sama, tapi sebelum kita makan, jadi kita menemukan orang yang memakai baju khas keraton. Saat kita mau wawancara ternyata tidak boleh karena kita tidak memiliki izin dari I Gusti yang di dalam keraton. Ya betul. Jadi sebelum kita mewawancarai orang yang di depan sana, kita harus izin terlebih dahulu terhadap Ibu Gusti yang ada di dalam keraton. Ya, halo teman-teman. Sekarang kita sedang berada di tempat kulineran yang berada di depan Keraton Kasunanan Surakarta. Nah, kita mau jajan nih. Kamu jajan apa, Jo? Kayaknya sih apa ya? Soto enak gak sih? Iya sih. Ayo, yuk. Dadah, yuk. Dadah. Oke, sekarang kita ada di Benteng Westerbork. Menurut sejarah dari Belanda, bangunan ini dibuat pada tahun 1755. Tapi ada sumber lain yaitu sumber Inggris menyebutkan bahwa bangunan ini dibuat pada tahun 1746. Yap, bener banget. Mungkin teman-teman bingung nih kenapa kok ada dua versi. Nah, dua versi ini disebabkan karena pada awalnya benteng ini dinamakan Grootmoedighead, di mana Belanda membedakan keduanya menjadi Grootmoedighead dan Benteng Westerbork, sedangkan di sumber Inggris membedakan keduanya. Tahu nggak guys, benteng ini pernah dipakai sebagai markas TNI pada masa awal kemerdekaan, Tempat latihan keprajuritan, dan juga tempat administrasi, serta tempat karesidenan Surakarta dan sekitarnya pada tahun 70-an sampai 80-an. Benteng ini juga sempat lama ditinggalkan. Namun setelah tahun 2010, Pak Presiden Joko Widodo akhirnya mulai merenovasi tempat ini dengan pengecatan ulang dan sebagainya. dan juga benteng ini memerlukan waktu pembangunan sekitar 20 tahun lamanya. Lama banget ya, tetapi segala penantian pembangunan ini menghasilkan bangunan yang indah dan kokoh hingga sekarang ini. Ya, sama seperti kehidupan ini ya teman-teman. Kita tidak boleh menyerah jika perjuangan kita belum memberikan hasil yang memuaskan. Karena semua itu perlu proses. Jadi, seperti kata pepatah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Maka dari itu kita harus tetap semangat ya teman-teman. Semangat teman-teman. Sekarang kita lagi ada di Lodji Gandrung. Dulunya tempat ini digunakan untuk perkebunan gula dan tuan tanah bernama Johannes Augustinus yang akrab dipanggil Tinus. Tempat ini didesain oleh arsitek Belanda loh. Iya, benar banget. Kenapa sih disebutnya Lodji Gandrung? Sini yuk, Kenapa dong? Ayo. Nah, beliau menghiasi rumahnya dengan seperangkat alat gamelan. Beliau juga menambahkan pekarangan di belakang rumah.
gambar di kediaman ini menjadikan tempat ini disebut Gandrungan oleh masyarakat. Penasaran nggak sih sama isinya? Ayo ikut aku. Seiring berjalannya waktu, tempat tinggal beliau disebut Loji Gandrung. Loji yang artinya rumah besar, dan Gandrung yang artinya tergila-gila atau menyukai. Dari masa ke masa, fungsi tempat ini berubah. Pada saat kemerdekaan Republik Indonesia, Loji Gandrung menjadi markas pusat pasukan pemimpin Jenderal Gatot Subroto. Nah, Loji Gandrung ini mulai dibuat pada tahun 1830 dan pada tanggal 3 Mei 2013 menjadi cagar budaya. Lalu saat ini tempat ini menjadi kompleks kediaman para dinas wali kota. Dimulai pada tanggal 11 Desember 2022. Ternyata jalan-jalan keliling kota Solo seru juga ya. Ada Keraton Kasunanan Surakarta, Benteng Westenberg, Loji Gandrung, dan kulinernya yang enak-enak. Sebagai penutup video ini, kita mau mempersembahkan sebuah lagu.